Halo semua, apakah kamu tahu bahwa ada hubungan antara Ka'bah yang ada di Mekah, bait suci umat Yahudi yang ada di Yerusalem, Adam, dan Yesus? Nah, pada video ini, kita akan membahas hubungan antara Ka'bah, bait suci, Adam, dan Yesus, dengan sudut pandang yang mungkin kamu belum tahu. Oke, kita mulai aja ya. Nah, saya mau mulai penjelasan dari Ka'bah yang ada di Mekah. Semua umat muslim, sujud dan berdoa 5 kali sehari, menghadap ke arah sebuah bangunan, berbentuk kotak, di Ka'bah, yang ada di Mekah. Dasar alasan, kenapa mereka melakukan hal ini, adalah Al-Quran Surah 2, ayat 144. Al-Quran Surah 2 ayat 144 berkata, "Sungguh, kami melihat wajahmu, dalam kurung Nabi Muhammad, sering menengadah ke langit. Maka, pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu." Sesungguhnya, orang-orang yang diberi kitab, benar-benar mengetahui bahwa dalam kurung pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu, adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi, menurut Al-Quran, yang menetapkan menghadap ke Ka'bah, adalah Allah SWT. Dan alasannya, karena itu adalah arah yang disukai oleh Nabi Muhammad. Kalau umat muslim ditanya, kenapa mereka mencium batu hitam Hajar Aswad? Jawabannya adalah, karena mengikuti teladan Nabi Muhammad, seperti yang dijelaskan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, nomor 1494. Di situ, Umar bin Khattab menciumnya sambil berkata, "Sungguh aku mengetahui, bahwa kamu hanyalah batu, yang tidak bisa mendatangkan madarat, maupun manfaat. Namun, kalau bukan karena aku, telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, tentu aku tidak akan menciummu." Jadi, Umar bin Khattab tahu bahwa mencium Hajar Aswad tidak mendatangkan mudarat dan manfaat. Tetapi, dia ikut-ikutan mencium Hajar Aswad karena dia ikut-ikutan Nabi Muhammad. Nah, bagi orang-orang yang percaya buta bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, tentunya perintah untuk sujud dan berdoa menghadap ke Ka'bah itu tidak masalah. Tetapi, bagi orang-orang yang sudah sadar bahwa Al-Quran bukan wahyu dari Allah, bisa melihat bahwa sujud dan berdoa menghadap ke Ka'bah itu adalah perbuatan syirik. Karena, Ka'bah itu bukan Allah, dan sujud berdoa menghadap ke sesuatu selain Allah, adalah dosa besar. Kalau umat muslim ditanya, kenapa Allah kontradiksi dengan dirinya sendiri di dalam Al-Quran? Di satu sisi, Allah melarang untuk sujud berdoa kepada sesuatu selain Allah. Di sisi lain, Allah menyuruh untuk sujud berdoa menghadap ke Ka'bah, yang bukan Allah. Biasanya umat muslim akan mengakal-akali kontradiksi ini, supaya menjadi tidak kontradiksi, karena mereka harus percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, yang tidak ada kontradiksi di dalamnya. Walaupun, kenyataannya, larangan untuk sujud berdoa kepada sesuatu selain Allah, kontradiksi dengan perintah untuk sujud berdoa menghadap ke Ka'bah. Jawaban yang paling umum kita dapatkan, adalah umat muslim akan berkata, "Kami tidak menyembah kepada Ka'bah. Kami hanya sujud berdoa menghadap ke Ka'bah." Bagi mereka, sujud dan berdoa menghadap Ka'bah, bukan penyembahan berhala, bukan syirik. Padahal jika mereka melihat agama lain, sujud berdoa kepada buatan manusia, mereka akan berkata bahwa agama lain itu menyembah berhala. Jadi, umat muslim harus menggunakan standar ganda, supaya sujud menyembah ke arah Ka'bah, bukan penyembahan berhala. Umat muslim melakukan ritual, yang sama persis, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang pagan, tetapi mereka mengira, bahwa apa yang mereka lakukan berbeda, karena diperintahkan oleh Allah melalui Muhammad. Mereka tidak bisa melihat, bahwa Muhammad hanya meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang pagan, lalu mengada-ngada, dengan menggunakan nama Allah, untuk membenarkan kegiatan mencontek yang dia lakukan. Bukti bahwa Muhammad mengada-ngada dengan menggunakan nama Allah, adalah hadis Sahih Al-Bukhari, nomor 4428, yang mencatat, bahwa Muhammad mengaku, dia meninggal dengan pembuluh jantung terpotong. Dan Al-Quran Surah 69, ayat 44-47 berkata, bahwa Muhammad akan meninggal dengan pembuluh jantung terpotong, jika dia mengada-ngada dengan menggunakan nama Allah. Ketika umat muslim tidak bisa menjawab, biasanya apa yang mereka lakukan, adalah menunjuk pihak lain, seperti maling teriak maling. Dalam hal sujud berdoa menghadap Ka'bah ini, mereka akan menunjuk ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama, lalu berkata, bahwa orang-orang Yahudi, juga sujud berdoa menghadap Bait Suci Yerusalem. Nah, orang-orang Yahudi, memang berdoa menghadap Bait Suci Yerusalem.
Tetapi, ada satu hal yang sangat berbeda antara umat Yahudi menghadap ke Yerusalem dengan umat Muslim menghadap ke Ka'bah. Bedanya adalah Shehinah. Secara literal, Shehinah artinya adalah menetap, menghuni, tinggal, atau berdiam. Secara makna, Shehinah artinya hadirat ilahi. Maksudnya, umat Yahudi sujud berdoa menghadap Bait Suci Yerusalem karena mereka percaya bahwa Yahweh ada atau hadir di dalam Bait Suci. Tetapi, kalau umat Islam ditanya, apakah Allah SWT ada atau hadir di dalam Ka'bah? Jawabannya adalah tidak. Ini adalah satu hal yang paling membedakan antara Yahweh Elohim dengan Allah SWT. Yahweh Elohim yang ada di Alkitab adalah Tuhan yang mampu turun ke dunia dan hadir di tengah-tengah manusia. Sedangkan, Allah SWT bukan Tuhan yang mampu turun ke dunia dan hadir di tengah-tengah manusia. Bait Suci Yerusalem didirikan oleh Salomo untuk membuat tenda pertemuan dengan Yahweh yang portabel sejak zaman Musa, yang disebut tabernakel, menjadi permanen. Bagian terpenting di dalam Bait Suci Yerusalem dan tabernakel Musa adalah ruang Maha Kudus, yang merupakan tempat khusus untuk kehadiran Tuhan. Hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu pun hanya sekali dalam setahun pada waktu Yom Kippur. Yom Kippur, yang mempunyai arti hari penebusan atau hari pendamaian, merupakan hari yang paling suci di dalam agama Yahudi. Kita bisa lihat di dalam Keluaran 13 ayat 21 bahwa jauh sebelum Bait Suci Yerusalem berdiri, Tuhan sudah menampakkan diri dalam tiang awan dan tiang api, berjalan di depan seluruh bangsa Israel untuk menuntun mereka. Kemudian, di dalam Ulangan 31 ayat 15, Tuhan menampakkan diri di kemah itu di dalam tiang awan. Dan tercatat di dalam 1 Raja-Raja 8, ayat 10-11, dan 2 Tawarikh 5, ayat 13-14, bahwa Tuhan kembali menampakkan diri di dalam bentuk awan di Bait Suci Yerusalem. Jadi, secara sepintas, umat Islam sujud berdoa menghadap Ka'bah, mirip dengan umat Yahudi yang sujud berdoa menghadap Bait Suci Yerusalem. Tetapi, isinya jauh berbeda. Menurut Al-Quran, Allah menyuruh umat Muslim sujud berdoa menghadap Ka'bah, hanya karena Muhammad suka untuk menghadap ke situ. Dan umat Muslim mencium batu hitam yang ada di Ka'bah, hanya karena Muhammad suka untuk mencium batu hitam itu. Umat Islam sujud berdoa menghadap bangunan kotak buatan manusia, yang tidak ada hadirat Allah di situ. Jadi, sujud berdoa menghadap Ka'bah adalah 100% sujud berdoa kepada buatan manusia. Sedangkan, umat Yahudi sujud berdoa menghadap Bait Suci, karena Tuhan hadir di situ. Jadi, umat Yahudi bukan sujud berdoa kepada tenda atau bangunannya, tetapi kepada Tuhan yang ada di dalamnya. Kalau kamu masih tidak paham apa bedanya, sederhananya begini. Umat Muslim itu, seperti ketok pintu, panggil-panggil ke sebuah rumah kosong, yang tidak ada siapapun di dalamnya. Sedangkan, umat Yahudi, ketok pintu, panggil-panggil ke sebuah rumah, yang mereka tahu ada seseorang di dalamnya. Dari luar, apa yang mereka lakukan, terlihat mirip. Sama-sama ketok pintu, dan sama-sama panggil ke arah sebuah rumah. Tetapi, yang membedakan adalah, yang satu ke arah rumah kosong, karena ikut-ikutan, yang satu lagi ke arah rumah berpenghuni, karena tahu ada yang tinggal di dalamnya. Bagi saya, ketok pintu dan panggil-panggil ke arah rumah kosong, karena ikut-ikutan, adalah kebodohan. Begitu juga, sujud berdoa ke arah bangunan kosong buatan manusia, yang tidak ada Tuhannya di situ, adalah penyembahan berhala. Nah, apa hubungannya dengan Adam dan Yesus? Begini. Umat Muslim selalu mempertanyakan, kenapa umat Kristen menyembah Yesus? Kenapa tidak menyembah Adam? Mereka mengira, umat Kristen menyembah Yesus, karena Yesus lahir tanpa ayah. Jadi begini. Umat Kristen menyembah Yesus, bukan karena Yesus lahir tanpa ayah. Tetapi, karena tubuh Yesus, adalah bait suci, yang di dalamnya ada kehadiran Yahweh. Yuk kita baca, Yohanes 2, ayat 19-22. Yeshua menjawab, dan berkata kepada mereka, hancurkanlah tempat suci ini, dan dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Lalu, orang-orang Yahudi itu berkata, 46 tahun lamanya tempat suci ini dibangun, dan engkau akan mendirikannya dalam 3 hari? Namun, yang ia katakan tentang tempat suci itu, adalah tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, tatkala dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, para muridnya teringat bahwa dia pernah mengatakan hal itu kepada mereka. Dan mereka percaya pada kitab suci, dan pada firman yang telah Yeshua katakan. Matius 27 ayat 51, dan Lukas 23 ayat 45, mencatat bahwa ketika Yesus disalibkan, tabir di Bait Suci Yerusalem juga ikut terbelah.
Jadi, umat Kristen percaya bahwa Yahweh Elohim yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir itu pernah turun dan berdiam di dalam sebuah tenda ketika zaman Musa. Lalu, turun dan berdiam di dalam sebuah bangunan ketika zaman Salomo. Dan terakhir, turun dan berdiam selamanya di dalam sebuah tubuh manusia yang bernama Yesus. Sedangkan, di dalam Al-Quran Surah 2 ayat 34, Surah 7 ayat 11-12, Surah 15 ayat 31-33, Surah 17 ayat 61, Surah 18 ayat 50, Surah 20 ayat 116, dan Surah 38 ayat 75. Menceritakan bahwa Allah SWT menyuruh semua malaikat, termasuk Jibril, untuk sujud kepada Adam. Iblis yang tidak mau sujud kepada Adam disebut sombong dan kafir oleh Allah SWT. Padahal, kita tahu bahwa Adam bukan Allah dan tidak ada hadirat Allah di dalam Adam. Artinya, menurut Al-Quran, Allah SWT membuat sebuah berhala yang bernama Adam untuk disujud oleh para malaikat. Makhluk yang tidak mau sujud kepada Adam karena mau bertauhid atau karena hanya mau sujud kepada Allah SWT disebut sombong dan kafir. Jadi, menurut Al-Quran, dosa terbesar adalah sujud kepada berhala. Menyembah kepada sesuatu yang bukan Allah. Tetapi Allah sendiri menyuruh para malaikat untuk sujud kepada berhala yang bernama Adam, dan menyuruh umat muslim untuk sujud dan berdoa menghadap sebuah bangunan yang tidak ada Allah di dalamnya. Sedangkan, terlepas apakah kamu sepakat dengan Yahudi atau tidak, kenyataannya, umat Yahudi sujud berdoa menghadap bait suci Yerusalem karena menurut mereka, di dalamnya ada hadirat Yahweh Elohim. Jadi, umat muslim ketok pintu dan berseru-seru ke arah bangunan kosong yang tidak ada penghuninya. Sedangkan, umat Yahudi ketok pintu dan berseru-seru ke arah bangunan yang ada Tuhan di dalamnya. Dan terlepas apakah kamu sepakat dengan kepercayaan Islam atau Kristen? Kenyataannya, para malaikat muslim sujud menyembah ke arah Adam walaupun Adam bukan Allah dan tidak ada Allah di dalamnya. Sedangkan, umat Kristen sujud menyembah ke arah Yesus, karena Yesus adalah bait suci yang merupakan tempat kediaman firman Yahweh Elohim. Jadi, kenyataannya, umat muslim sujud berdoa kepada apa yang tidak mereka ketahui. Mereka cuma ikut-ikutan ritual agama lain, tanpa tahu kenapa. Itu sebabnya, mereka hanya disuruh menghafal, tanpa mengerti. Maling, biasanya suka barangnya, tidak suka pemiliknya. Mereka biasa mengambil barang, dan membegal pemiliknya. Ciri-ciri maling, adalah mereka cuma tahu bentuk luarnya, tidak tahu isi dalamnya. Maling itu, cuma bisa menghafal, tanpa mengerti. Kalau kamu sudah mengerti bahwa agama yang kamu pegang adalah agama maling yang cuma ikut-ikutan tanpa mengerti, lebih baik kamu segera keluar dan cari agama lain. Karena kamu tahu bahwa tempat maling adalah di penjara, dan tempat bagi penganut agama maling adalah di neraka. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. בך אמזמתי אתה חזר כמסערה הושע כל בוער זפי אפתח בך אתה מרים אותי גבוה אני סמו ופצוע בזכותך אלוהים אתה מרים אותי גבוה לא מזני מזיע הניצחון כבר בידיך אז אני לז למנצרה הניצחון כבר בידיך אז אני לז למנצרה
atasi badai. Walau badai di sekeliling, ku percaya Engkau mengangkatku, Engkau mengangkatku ke atas. Atasi masalah, ku temukan ketenangan dalam tangan-Mu dewata. Engkau mengangkatku ke atas, tak melihat yang berlalu. Kemenangan di tangan-Mu, ku lari menuju ke sana. Kemenangan di tangan-Mu, ku lari menuju ke sana. Kemenangan di tangan-Mu, ku lari menuju ke sana.